Baik, selanjutnya kita akan membahas 2.4, yaitu medan akibat muatan garis. Jadi kita sudah membahas medan akibat muatan titik, kemudian medan akibat muatan volume, sekarang medan akibat muatan garis. Jadi sebenarnya medan akibat muatan garis itu dan medan akibat muatan volume itu hampir sama, konsepnya sama, cuman beda di kerapatan muatan saja. Jadi ini Ibu ambil dari contoh kita sebelumnya, ini medan akibat muatan volume. Nah, kalau muatan volume Ibu bilang tadi muatannya kita pandang bukan sebagai titik lagi, tapi sebagai suatu bangun. Di sini bangunnya adalah silinder. Oke. Nah, silinder di sini memiliki rho sama dengan 1 cm. Ketika rho ini atau jari-jari ini semakin mengecil, maka yang awalnya seperti ini akan berubah menjadi silinder dengan rho seperti yang Ibu tunjuk ini gitu. Jadi dia akan semakin sempit. Berarti ini adalah ketika rho-nya semakin kecil gitu ya. Semakin kecil lagi rho ini, maka ujung-ujungnya nanti akan berbentuk seperti garis lurus. Oke, ini anggap aja garis lurus ya. Makanya ini disebut sebagai muatan garis. Paham ya sampai di sini? Jadi muatan garis sama muatan volume tuh ada hubungan lah gitu. Yang satu dibangun, yang satu garis gitu. Asalnya ketika si rho-nya ini semakin mengecil, ketika nggak ada lagi jari-jarinya atau semakin kecil jari-jarinya, maka dia akan menyerupai bentuk garis. Jika tadi di muatan volume kita pakainya rho V, kolom per meter pangkat 3, di sini kita pakainya rho L, muatan garis, kerapatan muatan garis, kolom per meter. Oke. Nah, ini jika nanti ditanyakan berapa kerapatan muatan garis di titik-titik ini, maka jawabannya adalah sama. Kenapa? Karena rho L itu uniform. Kita tulis ya di sini. Sebentar. Rho L uniform. Jadi mau di titik sini sama saja rho L-nya atau rho L-nya sama. Oke, kita langsung masuk ke bagian penurunan rumus saja. Di sini sebenarnya sama saja seperti muatan volume dan titik sebelumnya. Cuman di sini kita akan mencari akibat adanya muatan garis. Jadi ini muatan garisnya dari min tak hingga si Z sampai tak hingga ya. Nah, kemudian kita ambil sebagian kecil dari muatan garis di titik 0,0, Z aksen. Ini kan 0,0, Z aksen nih. Nah, ini kita ambil sebesar DQ, dimana DQ adalah rho L dikalikan dengan DZ aksen. Kenapa? Pertanyaan Ibu sekarang kenapa? Itu karena dia mengikuti konsep muatan volume tadi. Kalau misalkan di muatan volume kan kita punyanya Q sama dengan rho V dikalikan dengan dV. Sehingga ini yang awalnya C per meter pangkat 3, si kerapatan muatan volume atau rho V kita kalikan dengan meter pangkat 3, maka akan menghasilkan C sesuai kolom C. Sekarang DQ yang di muatan garis itu tadi apa? Rho L dikalikan dengan DZ aksen, karena di sini 0 ya. Siapa namanya si rho sama V-nya, maka tinggal Z aja. Ini apa? Kolom per meter. Ini juga meter. Nah, sama dengan kolom. Makanya di sini pakai rho L DZ aksen. Ini Ibu hapus ya. Oke. Mohon maaf ini kurang rapi, sepertinya ada masalah dengan perangkatnya. Oke, jadi ini kita ambil sebagian kecilnya sebesar DQ gitu ya. Nah, intensitas medan listrik yang diakibatkan oleh muatan garis ini adalah DE ini gitu. Nah, untuk menghitung DE itu kan kita tinggal menjumlahkan DE rho dan DEZ. Ini kenapa DE rho? Karena ini arah dari rho gitu ya. Jadi ini sedangkan ini adalah dari EZ. Kan kalau rho itu adalah arah di arrow. Rho berarti di jari-jari. Makanya bisa seperti ini. Kemudian ini adalah DEZ gitu. Jadi kan kita sebenarnya tinggal menjumlahkan ini. Atau kalau kita pakai rumus yang sama langsung dengan kerapatan muatan volume, yang awalnya itu adalah
rho V dikali dV per 4 pi epsilon 0 R kuadrat dikali AR, kita bisa tulis bahwasannya untuk muatan garis kita pakai DE langsung ya. DE itu adalah tadi apa? Rho V kan Q ya. Rho V kali dV. Sekarang rho L kali dz aksen dibagi 4 pi epsilon 0, ini dari beberapa pertemuan sebelumnya yang tadi juga, ini dikali R dikuadratkan dikali dengan AR. Agak susah ibu menulisnya. Oke, ini berarti apa sekarang? Ini adalah rho L dikali dz per 4 pi epsilon 0 dikali dengan R. R apa? Lihat di sini R adalah R dikurang R aksen. Ingat, R itu adalah tujuannya yang ini. Berarti vektor posisi P berarti si R ya, dikurang dengan vektor posisi si DQ, si muatan garis, yaitu R aksen yang ini. Berarti ini tinggal kita ganti dengan R dikurang R aksen dikuadratkan karena dia minta kuadrat. Kemudian AR vektor R dikurang R aksen dibagi dengan R dikurang R aksen nggak ada pangkat karena ini vektor perbesaran saja. Kalau kita gabungkan ini akan menjadi rho L dz aksen R dikurang R aksen per 4 pi epsilon 0 R dikurang R aksen dikuadratkan. Bukan dikuadratkan, pangkat 3 berarti ya. Pangkat 3. Sepertinya ibu susah menulis, mungkin kita langsung saja bahas ke bukunya sekarang. Ibu juga kurang tahu ini kenapa. Ups, sebentar, coba lagi. Pangkat 3. Oke. Ya sudah, kita langsung buku saja, akan kelihatan. Nah, ini sama kan ya? Rho L dz aksen R dikurang R aksen per 4 pi epsilon 0 R dikurang R aksen pangkat 3. Nah, si R-nya tadi di sini adalah YAY atau rho A rho. Kenapa? Coba lihat ya. Daripada kita bolak-balik, kita lihat di sini. Nah, ini R ke sini ya. R-nya itu berarti ke arah A rho adanya yang ke arah A rho kan ya. Berarti dia adalah rho A rho. Kemudian R aksen adanya yang ke arah Z aksen ke atas. Makanya di sini adalah Z aksen AZ. Oke. Nah, R dikurang R aksen berarti si ini dikurang dengan ini kan ya. Maka rho A rho dikurang Z aksen AZ. Nah, sekarang DE sama dengan rho L dz aksen, berarti tinggal yang ini terus substitusi yang kita peroleh di sini ke dalam persamaan ini, maka kita peroleh persamaan ini kan ya. Ini kenapa plus Bu? Ingat, ini adalah magnituda. Kalau magnituda mau dia negatif mau dia positif, karena dia dikuadratkan ujung-ujungnya dia akan dijumlahkan ya kan ya. Rho kuadrat ditambah dalam kurung min z aksen dikuadratkan, makanya di sini jadi plus z aksen kuadrat. Oke. Udah, ini sudah selesai yang ini. Kenapa tiba-tiba hanya tinggal ero? Nah, ini yang sebenarnya penjelasan yang ada di sini. Nah, tapi kalau secara matematika kan ibu tunjukkan kenapa hanya tinggal ero. Kemana Bu? EZ harusnya ada Z kan nih. Nggak ini rho, ini Z, berarti seharusnya juga ada EZ. Kita coba lagi ya. Ini ibu pakai ini saja supaya lebih jelas. Berarti kalau misalkan di sini DQ-nya, ibu ambil juga DQ di sini. Sebentar. Ibu misalkan juga DQ di sini. Oke. Nah, berarti ini juga DQ. Coba diingat bahwasannya rho L-nya akan sama mau di titik sini maupun di titik bawah. Berarti gimana? Berarti besar DQ di sini akan sama saja dengan DQ di sini, yaitu rho L dz lagi gitu. Oke. Kalau ibu bikin garis, berarti sekarang kan seperti ini ya garisnya ya. Nah, ini harusnya sama nih, maksudnya ibu harusnya sama. Kalau kita mau beneran bikin kayak gini nih harusnya. Nah, berarti ini agak sama kan ya. Kita ubah dulu posisinya. Seharusnya panjang ini ke panjang ke bawah sama ya, maksud ibu seperti itu. Anggap saja ini sama.
Ibu tidak bisa menuliskan lebih rapi karena ya ini DQ juga kan. DQ di sini akan sama nilainya. Rho L DZ aksen, tapi DZ-nya itu ke bawah sekarang. Min AZ berarti nanti nih. Ya kan ya, kalau misalkan dalam bentuk ini apa namanya? Vektor gitu. Cuma sebenarnya besarnya sama. Ingat, besarnya sama. Hanya itu yang perlu diperhatikan. Berarti kalau ke sini DE, ini juga DE ya. Mohon maaf, ini kenapa ya Allah. Ini juga DE. Sip. Ini juga DE nih. Berarti gimana? Ke sini kalau untuk mencari DE yang ini kita butuh DE rho yang ke arah sini, dan kita juga butuh DEZ yang ke arah atas gitu. Nah, kalau kita lihat di sini satu ngarah ke atas, satu ngarah ke bawah, berarti gimana? Saling menghilangkan. Makanya EZ-nya saling menghilangkan. Jadi EZ-nya tidak ada gitu. Ibu tulis ya, EZ saling menghilangkan. Karena EZ saling menghilangkan, maka EZ kita anggap aja sama dengan 0 sekarang kan, karena dia saling menghilangkan, sisa E rho saja. Makanya di sini tinggal E rho saja. Nah, ini apa bedanya sama yang di atas? Yang di atas itu kan vektor, yang ini skalar. Makanya dia cuma menuliskan saja bentuk skalarnya gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita sudah punya DE rho, terus kita ingin mencari E rho, berarti apa? Kita integralkan saja kedua sisi. Ini diintegralkan, ini diintegralkan, ini jadi E rho, ini jadi seperti ini. Nah, integralnya dari min tak hingga sampai tak hingga, karena tadi Z kita itu min tak hingga sampai tak hingga ya. Muatan garis kita di Z min tak hingga sampai tak hingga, makanya ini dari min tak hingga jadi sampai tak hingga. Nah, sekarang untuk memudahkan kita, ganti Z itu, Z aksen, dengan rho kotangent theta. Ganti, kemudian kalau si Z aksennya udah diganti jadi rho kotangent theta, ini nggak boleh lagi nih min tak hingga dan tak hingga. Ini harus ganti dalam bentuk derajat. Silahkan dikerjakan, tugas tambahan dikerjakan, kemudian nanti akan diperoleh E rho sama dengan rho L per 2pi epsilon 0 rho. Atau kalau dalam vektor bentuknya seperti ini, arahnya di rho. Berarti kita sudah punya 3 persamaan yang disebabkan oleh muatan titik, berarti yang Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat AR. Kemudian yang akibat muatan volume rho V dV per 4pi epsilon 0 R kuadrat AR. Nah, ini yang untuk muatan garis. Hanya ada E rho saja. Rho L per 2pi epsilon 0 rho A rho. Nah, ini adalah ketika kita menggunakan koordinat silinder gitu ya. Kalau misalkan diketahui di soalnya malah koordinat kartesian, bagaimana? Maka kita harus mencari bentuk rho ini terlebih dahulu. Berapa nilai rho ini terlebih dahulu? Karena kan di koordinat kartesian tidak ada rho, adanya x, y, dan z. Kalau rho L itu udah diketahui soal. 2pi epsilon 0 itu konstanta. Ya berarti rho sama A rho yang kita belum tahu. Kalau kita tahu rho, berarti A rho-nya tinggal si rho kita bagikan dengan magnitudanya. Jadi rho di sini kita cari dulu nih, rho ini vektor rho-nya ya, bukan dalam bentuk rho-nya saja gitu. Maksud ibu rho-nya saja, bukan skalarnya saja. Jadi kita cari vektornya dibagi dengan skalar, kita dapat A rho. Kemudian kita ambil magnitudanya untuk dapat si rho ini. Gitu. Dan supaya tidak bingung, coba kita lihat ya contoh di sini. Nah, di sini kan kelihatan ya, P-nya itu X, Y, Z nih, bukan lagi rho VZ, tapi X, Y, Z. Di sini dia X-nya 6, 6, si muatan garisnya, Y-nya 8, 8, berarti hanya Z-nya dia bergerak di Z-nya ya, 0, Z. Kemudian P-nya X, Y, Z. Oke. Sekarang kita coba kerjakan. Nah, berarti di sini rho di persamaan yang tadi, di persamaan yang ini, kita ganti nih. Kita ganti dengan jarak radial atau R di antara garis muatan garis dan juga titik. Berarti di sini, di antara ini dan ini. Kalau ibu gambarkan, di sini ibu tidak bisa mencoret. Nah, ini sudah ibu copy paste. Berarti
kita cari dulu ini. Sip. Nah, ini berarti apa? Ini adalah yang akan kita cari ya, R. Jadi si rho tadi kan, yang tadi itu apa rumusnya? E sama dengan 2pi, kok 2pi, mohon maaf, rho L maksud ibu, rho L per 2pi epsilon 0 rho, ya kan ya, A rho. Ini atau bentuk umumnya kita ganti jadi rho L per 2pi epsilon 0 R dikali AR, ya kan ya. R tuh yang ini, karena ini memang rho sih sebenarnya. Kenapa? Kalau misalkan kita punya bentuk silinder, ini jari-jari kan. Nah ya, kalau jari-jari berarti ini rho gitu. Nah ini R ya, R. Kita coba cari dulu nih titik ini. Ini panjangnya berapa kalau begitu? Yang ini kan P-nya X, Y, Z. Ini udah jelas nih, 6, 8. Berarti ini adalah, ini Y ya, arah ke sini Y. Berarti ini berapa? Y. Y dikurang 8, ya kan? Sampai sini Y, dari sini sampai sini Y. Dari sini sampai sini 8. Berarti ini Y dikurang 8. Ini juga. Berarti ini adalah X. Gimana ya ibu nulisnya? Seperti ini. Nah, gitu ya. Ini adalah X dikurang 6. Iya bukan? Oke, coba lihat. Sampai titik yang garis ini kan X-nya 6. Sedangkan titik ini garisnya maaf. Titik ini adalah berapa ini? X gitu. Ini R. Boleh seperti ini? Boleh. Bukan seperti ini. Bagusnya bukan seperti ini malah. Supaya lebih visualnya dapet. Berarti ini R tuh yang ini kan. Nah sama tuh, R tuh yang itu. Oke, R itu yang itu. Nah ini berarti, nah ini gambarnya. Dari sini ke sini kan sama ya, Y dikurang 8. Nah ini yang akan dicari. Atau supaya lebih representatif, ibu gambarkan di sini biar jelas. Kan ini rho nih yang akan kita cari. Anggaplah miring kemiringannya sama ya, tapi yang dicari yang di titik ini ya. Ini supaya lebih jelas aja. Atau ibu gambarkan, jangan sampai di sini. Ibu gambarkan saja. Berarti kita punyanya seperti ini nih sekarang. Nah ini kita punya ini. Oke. Terus kita punya seperti ini. Nah tapi kan ini X, Y, Z ya. Kita cari yang ini. Tetapi sebenarnya ini tuh kan sebenarnya 90 derajat ini. Tidak bisa tidak 90 derajat itu pasti 90 derajat. Makanya ini kita punya seperti ini sekarang. Nah. Oke. Jadi ini kan susah. Y dikurang 8 kita. Ini X dikurang 6. Nah ini kan, ini juga Y dikurang 8. Yang gambar yang ini tadi. Ibu harap paham ya. Yang ini R yang akan kita carikan ya. Nah, berarti R-nya apa? Ini rho L per 2pi epsilon 0. Berarti adalah akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat, ya kan ya? Mencari magnitudo X dikurang 6 dikuadratkan ditambah Y dikurang 8 dikuadratkan. Oke, dikalikan dengan AR. AR-nya berarti apa? AR-nya berarti adalah, waduh, ini ke sini, Bu. Coba ya. Nah, AR-nya adalah berarti si ininya. Apa ya namanya? Si vektornya berarti X kurang 6. Ini adalah AX ditambah Y kurang 8, ini adalah AY. Dibagi dengan akar dari X dikurang 6 dikuadratkan ditambah Y dikurang 8 dikuadratkan. Ingat, ini tidak boleh dikuadratkan lagi karena rumusnya adalah rho atau R saja, bukan R kuadrat. Nah ini bedanya sama yang sebelumnya. Berarti rho L X kurang 6 AX
ini dalam kurung ya, ditambah Y dikurang 8 AY. Mohon maaf tidak rapi, nanti kita lihat jawabannya di satu lagi, di buku maksud ibu. Nah ini kan kali akarnya hilang, ini dalam kurung lagi, X kurang 6 dikuadratkan ditambah Y dikurang 8 dikuadratkan. Oke, hasilnya adalah itu. Coba kita lihat. Ini ya, sampai sini sama. Oh ya, ini arahnya ya, ini benar kan, X dikurang 6 AX, ini AY ya, ditambah Y dikurang 8 AY ya. Oke, berarti ini rho L 2pi epsilon 0, ini arah, ini tinggal segini. Ini kurungnya satu lagi nih, jangan lupa. Atau lebih rapinya di sini. Dia nggak dikurung ya, nggak apa-apa lah. Tapi seharusnya dikurung ya. Karena kan ini hubungannya ini kali, tapi ini tambah. Jadi sama ya. Kelihatan kan bahwasannya Z-nya nggak ada, saling menghilangkan si Z itu. Kita cuman punya yang di daerah rho saja. Cuman kalau tadi rho, sekarang kita di daerah XY saja. Tergantung posisi ini. Oke, Ibu harap mengerti ya dari mana datangnya si rho itu. Jadi kita nyari R ini nih, R. Nah, kemudian tinggal tarik garis ke sini, kita dapat posisi Y dikurang 8. Kalau ke sini kita dapat posisi X dikurang 6. Nah, berarti kalau gitu kita tarik dari sini, dari titik ini ke titik sini. Itulah adalah R. Ya, Ibu mungkin agak ribet gara-gara pulpennya, tapi kayak gini lah ya. Nih X kurang 6, nih Y kurang 8. Nah yang dicari ini, kan ini sama aja. Ini dan ini tuh sama. Oke, Ibu harap dapat dipahami. Oke, nah sekarang silakan kerjakan D2.5.